Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin sharing pengalaman tentang penipuan offshore ya. Tapi untuk video kali ini saya akan sharing tapi bersama narasumber. Narasumber ini sudah saya minta izin mau nggak untuk sharing pengalamannya tentang penipuan offshore ya. Nanti kita via telepon aja dengan dia, dan juga saya nggak akan nyebut juga namanya karena dia nggak berkenan juga untuk disebut namanya, tapi dia mau sharing pengalamannya tentang perkenalannya dia dengan pegawai offshore ya, pegawai offshore yang gadungan ya. Oke, kita coba akan telepon. Bentar. Nah, udah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini tadi kita sudah janjian ya untuk membuat sharing pengalaman tentang modus penipuan offshore ya, mengatasnamakan offshore. Nah, sebelumnya Betul. nanti kita tanya-tanya ya ke mbaknya ini, yang kita samarkan aja namanya biar aman semua ya, nggak sebut merek, Iya. biar mungkin pihak-pihak eksternal mungkin yang nama-nama baik itu kantor, perusahaan, mungkin kita juga nggak akan sebut lah biar aman juga ya. Betul. Oke, pertanyaannya saya yang pertama itu, awal mula kenal itu dari mana sih? Mungkin dari medsos mana itu Mbak, yang si penipu itu? Dari awal mula saya kenal itu dari Instagram. Dari Instagram. Itu Mm-mm. dia DM gitu apa gimana? Pertama itu ya. DM, via DM dia. Dia kan saya pertemanan itu di eh di privacy. Nah, dia nge-DM itu lewat pesan yang tidak ada di DM itu, tak lihat. Nanyain kabar, dia nge-DM apa kabar katanya gitu kan. Nanyain kabar, ya saya bilang tak tak ACC itu. Selang beberapa hari dia DM lagi, ngechat itu, dia bilang, masih ingat nggak yang waktu meeting di Jakarta, dia bilang gitu kan. Waktu 2018 memang saya ada meeting dengan orang perminyakan gitu, karena saya juga bekerjanya ya jual beli minyak gitu kan. Memang pada saat itu ada orang mungkin bukan dari sini ya, saya juga nggak tahu orang dari mana, wajahnya tuh mirip-mirip yang penipu itu gitu kan. Nah, dia bilang baru tak bales, yang dia bilang di Jakarta itu, berarti dia kan saya anggap udah lihat saya dong, saya balas. Oh iya, Dikira temen baik. itulah ya, kantor bener. Dikira teman, betul. Karena pada waktu itu kan meeting sampai 1:30. Pas Coffee Break kita kan nggak sempat kenal-kenalan ya, cuma sapa salam aja di ruangan itu. Nah, saya balas baik, saya bilang. Nah, saya tanya, gimana itu minyak di sana, kan saya ngomongkan. Udah menjurus ke ke minyak-minyak gitu ya, dia langsung. Iya, dia langsung gitu, karena mungkin dia bilang ACC dong pertemanannya gitu kan. Saya ACC, terus mungkin dia ngelihat dari status saya kalau saya jualan minyak gitu kan. Dia nanya seputar minyak, saya bilang ya, saya tanya balik, minyak di sana gimana gitu kan. Nah, yang nggak nyambungnya itu, saya jualan minyak, dia menjelaskan itu seputar di offshore yang bukan bidang saya. Dikirain gitu. minyak itu semua minyak tentang offshore itu ya, padahal. Iya, saya kira kayak gitu. Udah kayak gitu kan, dia minta nomor tuh, kita masih via chat dari IG. DM. Minta nomor, nggak saya kasih tuh. Baru beberapa hari lagi saya chat. Saya bilang maaf ya, saya bilang baru chat, saya bilang soalnya lupa, kata saya ngomong. Oh, balasnya lama ya, selang beberapa hari gitu ya. Emang dicuekin lah awal-awalnya ya.
Jarang lihat DM, paling kalau ke IG tuh lihat status Oh aja iya gitu, ya. bikin status gitu-gitu aja. Mm-mm. Nah, udah kayak gitu, dia bilang ya dia ngejelasin masalah offshore lah. Saya nggak ngerti offshore itu apaan. Saya buka Ya, Google gitu kan. ya. Offshore itu apaan gitu, Mm-mm. onshore itu apa gitu kan. Mm-mm. Saya nggak menjurus ke situ gitu pekerjaannya gitu kan. Mm-mm. Udah gitu saya itu apa namanya, lama-lama itu dia kok perhatian gitu Oh, langsung kan. perhatian gitu ya. Iya, Berarti mau perhatian. kayak pendekatan lah gitu ya orang. Mm-mm. Iya ya. Iya, itu saya tuh deket sama dia tuh sekitar 1 bulan. Jadi kayak Oh, saya satu mau bulan. Pendekatannya satu oh, bulan berarti ya. 1 bulan. Mungkin dia ini kak nggak jarang saya balas gitu WA-nya. Mm-mm. Dia tuh telepon terus, tapi telepon sih nggak pernah lama, sebentar. Lagi di mana katanya gitu kan. Mm-mm. Di rumah, saya bilang mau berangkat ke kantor. Dia bilang, kok siang banget? Dia bilang, yang ngapain pagi-pagi, orang bukan karyawan masuk pagi pulang sore. Saya bilang, mungkin di situ saya bilang kayak gitu, mungkin si penipu itu Mm-mm. tertarik gitu kan. Oh iya. Berarti selama 1 bulan pendekatan itu kamu respon juga ya? Mau telepon, mau chat, Iya, ya. cuma slow respon Slow lama gitu. respon. Oke, oke. Itu udah tukeran nomor Mm, WA atau masih? Sudah, Oh, udah. sudah. Hmm. Jadi waktu dia minta nomor WA itu, saya lama balasnya sekitar 4 Mm-mm. hari baru saya kasih. Oke, oke. Mm, Ya terus sih perhatian Mm-mm. aja ya gitu. Saya kan memang kalau ketemu sama orang Iya. ya di restoran, ya di lobi hotel, udah setiap dia tanya lagi di mana, ya saya bilang lagi ketemu sama orang, tapi saya nggak pernah fotoin sayanya saya Iya, lagi iya. ketemu, saya pap gitu, saya lagi ketemu orang dulu ya, nanti ya kak, saya manggilnya juga kakak ke Bentar, berarti dianya itu. PDKT ini apakah dia sudah tahu statusnya mbaknya ini misalnya single atau masih beristri orang atau gimana? Dia udah tahu duluan apa gimana ya? Kok berani berani Belum PDKT tahu. gitu? Oh, belum tahu. Berarti Belum belum tahu. kasih tahu aku statusnya gimana atau single atau belum Belum. ya? Tapi udah Belum. berani PDKT gitu ya? Berani dia gitu kan. Nah terus udah gitu mungkin dia tertarik. Waktu itu saya memang ada kendala sama kerjaan, pulang jam 3 subuh. Saya Mm-mm. bikin status di apa namanya, status WA saya lagi di kapal memang. Terus udah Mm-mm. gitu dia bilang kok pulangnya subuh banget, katanya. Ya biasa, kata saya bilang namanya juga kuli, kata saya gitu Mm. kan. Nah terus dia mungkin apa sih, Perhatian gitu ya? tertarik kali ya. Oh, Kapan tertarik ya, pekerjaannya itu ya? mm, Mm-mm. kapan ya ada waktu, kata dia. Saya mau telepon, kata dia. Oh. Memang karena waktu itu dia telepon tuh nggak pernah keangkat aja, waktunya nggak tepat gitu. Hmm. Terus udah gitu saya bilang boleh deh telepon sampai rumah. Jadi dia nemenin saya nyetir dari Sampai ditemani Merak. gitu ya. Jam 3 itu. Iya, Oh, jam jam 3 3 masih bangun dia sampai ya. Penipu. itu dari sana sampai rumah itu sekitar 1,5 jam dia telepon Hmm. itu. Dia nanya status saya, terus kayak gitu. Banyak lah yang dia tanyain, anak saya ada berapa. Oh, baru tanya status-status ini. Iya, waktu Oh. pas saya jalan pulang itu, boleh deh kata Mm-mm. saya. Ya mumpung aja gitu kan, ada yang nemenin di jalan gitu kan, teleponan. Iya, iya, Terus iya. kasihan ya, katanya kamu berjuang sendirian. Ya mau gimana lagi, saya Pokoknya bilang kalau merayu-rayu lah ya, pokoknya sampai cari celah-celah. betul. Itu sempat dikirim-kirim fotonya pekerjaannya dia atau di mana atau pamer-pamer gajinya atau itu enggak ya sih? Besoknya itu Oh, setelah. dia video call Hmm. saya. Hmm, hmm, hmm. Mungkin untuk memastikan bahwa yang di Loh, mau video IG call ya? Biasanya itu para penipu tuh nggak mau video call. video call itu, Dan wajahnya video sama. call sama. Wajah dan Saya gerakan kasih bibirnya sama semua ya?
sama, saya masih ada ininya kok, belum saya hapus apa Hmm. waktu durasi dia telepon Oh, itu memang nggak sempat lama direkam sih. ya? Iya, saya Oh, sempat rekam gitu kok. Dia bilang kan ada di mana, eh Jambi ya. Jambi, ngakunya di Jambi, kerja Saya di offshore cari sana. kan offshore Jambi di Jambi Google bukannya sampai. onshore itu ya? Tapi nggak tahu Iya juga, saya juga nggak makanya. begitu hafal ya tentang daerah offshore. Mm-mm. Oke, Saya oke. carilah di Google di Emang ada? Jambi itu ada Bangga, yang nggak ada sih gitu. Itu udah ini question sih buat saya, ini orang benar enggak sih gitu kan. Nah terus dia tunjukin tuh tas-tasnya dia ya kan, LV ya, Hermes Uh, dia yang dia pakai gitu kan. Oh berarti itu nih orang nggak deketin gue gitu, nggak salah oke, gitu dia tuh pamer harusnya kan. materi lah ya, udah pamer-pamer Gitu materi. kan, yang dia pakai Mercy gitu ya, seharusnya ya kalau dia Itu asli dia seperti itu. foto sendiri atau fotonya orang ya? eh, saya kira sih pertamanya asli tapi Asli ya? ternyata palsu. Oh, palsu berarti ngambil dari internet gitu ya lah ya? Iya begitu, sama yang kayak di IG gitu. Iya, Udah iya, gitu iya. saya kan jadi mikir nggak mungkin loh kalau Mm-mm. orang seganteng ini gitu Mm-mm. kan punya uang, ya harusnya dia deketnya sama yang sepadan sama Iyalah, dia nggak usah gitu. nyari-nyari sampai di Mm-mm, medsos-medsos ya, ngemis-ngemis minta betul WA lah ya. gitu. Saya Jadi udah emang buat curiga. pembelajaran juga lah ya ke yang mungkin yang nonton video ini, misalnya kayak gitu Kak, wajah ganteng, penghasilan banyak, kenapa kok harus ngemis-ngemis cari di medsos ya? Harusnya kan Betul lingkungan betul lingkungan mereka kan juga banyak yang misalnya ya kan. betul. Mm-mm. Tapi sempat Nggak minta nggak minta uang gitu? Atau Iya, setelah dia hari bilang. 1 bulan itu dia udah mulai Katanya dia melancarkan? bilang mau pulang Oh, katanya, ini kampungnya modusnya di itu ya. Bogor gitu kan. Sedih dia cerita tentang kehidupan dia Mm-mm. nggak punya orang tua katanya, sudah Iya, iya. bercerai katanya Biasanya ini sama memelas-melas juga sih istrinya gitu mereka. kan. Iya, betul. Anaknya yang ngasuh, Heeh. apa namanya, pengasuhnya di Bogor, dia bilang nggak punya keluarga. Ya saya juga kan punya anak, jadi kan tersentuh gitu Iya, lah iya ya Mas betul. ya. Banyak kan juga pada tersentuh karena apa? Kondisinya itu dia menceritakan Iya, begitu menyedihkannya sehingga banyak yang ya terlena apa? Terjebak lah. betul. Ya mungkin kebanyakan orang terjebak karena ini kali ya, dunia kehidupannya dia, dari Mm-mm. parasnya. Siapa juga sih cewek yang nggak Ya, betul. terpesona gitu Dengan kan. wajahnya enggak itu tapi Iya. kan video call berarti asli wajahnya ya? Kok bisa ya? Saya juga Wajahnya nggak tahu, makanya itu saya langsung, pada setelah saat dia selesai video call sama mm-mm. saya langsung nyari di Google, di YouTube itu gestur, Iya, iya, bisa itu heeh. ya. Saya screen itu kan, Mm-mm. itu saya pelajari terus karena saya coba besokannya itu kan, saya bilang, "Kak boleh nggak?" Jadi saya manggil ke dia kakak, dia Tuh, manggil ke ya. saya sayang gitu loh. Udah pede gitu ya. Mesti dia si penipu juga gitu modusnya. Dia langsung apa ayah, bunda gitu pada pede. Pada yang si Iya korban sayang, ini itu nggak nganggepin gitu. betul. Terus udah gitu besokannya saya bilang, "Kakak boleh nggak kita video callan lagi?" Karena saya Heeh. habis nonton YouTube itu gestur-gestur gitu kan. Udah cerita Gestur kalau habis nonton mau deteksi enggak, wajah gitu. Oh enggak ya, cuma saya nggak mancing aja cerita. biar mau video call gitulah ya. Dia bilang katanya nggak boleh, kalau katanya kalau di offshore. Nah dia kirimin itu gaspol itu loh. Saya cari kan gaspol itu sebenarnya ada nggak di Jambi gitu. Ternyata nggak Oh. ada. Wah nih orang mau nipu Berarti kayaknya video gitu yang kedua, kan. video call yang kedua dia nggak mau ya? Nggak mau, dia kirimin persyaratan itu loh Mas. Kalau di Iya, offshore iya, itu nggak boleh banyak gitu. sih yang kayak Dia gitu kirimin. modusnya. Nggak boleh video call, aktifin kamera gitu kan? Betul Mm-mm. betul, Padahal dia itu kirimin sebenarnya nggak itu. ada ya aturan kayak gitu sih. Memang kalau menggunakan HP pada tempatnya tuh Boleh. dibolehkan, tapi kalau di deket-deket sama minyak atau gas gitu kan nggak boleh ya, kayak kerjanya mbaknya kan juga kayak gitu kan ya. Betul Heeh. betul.
Ya udah setelah itu dia bilang kayak gitu dong. Dia bilang nggak lama dari situ mungkin dia ngerasa saya udah curiga kayaknya. Mm-mm. Dia Dia terus bilang gak mau ya, katanya "Mm-mm, gak mau video call. masa kerjanya habis Eh, tiba-tiba katanya 5 tahun Wih, itu 5 tahun. ya kan. Oke lah. Dia bilang mau nikahin saya Langsung katanya kalau berani pulang. kayak gitu ya. Ya kebanyakan banyak yang kayak gini. Iya, saya kan makin curiga ya Mas ya. Ini Mm-mm. orang ganteng gitu tuh, punya duniawi gitu. Kok mau gitu ya nikahin sama orang yang nggak jelas, belum pernah Iya ketemu betul, gitu belum pernah tuh, ketemu belum kok udah pernah berani pendekatan. Iya, bilang nikah ya. saya mikirnya kayak Berarti gitu, udah gitu curiga kan. lah ya. Iya, saya Terus curiga. awal-awal dia mulai minta uang itu gimana? Setelah itu cutinya Jadi habis itu. dia atasannya katanya Oh, suruh sayang telepon mau atasannya. nggak katanya oh, Hmm. ngomong sama atasan aku Mm-mm. katanya gitu kan. Dia bilang kenapa katanya iya soalnya ini aku kan mau ke darat, aku Heeh. naik helipad gitu Helikopter. katanya. Ya Eh, helikopter dia sama bilang. atau kapal lah ya gitu biasanya. Iya, karena dia bilang nggak bisa, katanya kalau ngambil dari gajinya. Hmm. Ini question lagi di situ, Gaji masa iya gitu kan. gajinya diapain kalau nggak bisa diambil katanya? Katanya Oh, didepositkan, deposito, dia mesti sama kayak gitu bilang. mesti. Iya, didepositkan ya kan. Dia sebutin gaji dia Wah, itu udah pamer, satu. pamer gaji dia. Pamer Mm-mm. gaji waktu itu dia Berapa M bilang gitu ya? Enggak enggak ya? Enggak sampai puluhan MM-an. juta gitu kan, Oh enggak, 150 yang kan juta. depositonya selama kerja 5 tahun kan dipamerin enggak? Oh Berapa iya, M gitu kan? miliaran, sudah Ya. miliaran. Udah Terus miliaran dia kalau bilang. mau dinikahin itu ya, mau nanti ditransfer gitu ya ke semua. Enggak, dia bilang nanti gaji aku buat bikin usaha aja katanya. Hmm. Kita bikin apa namanya toko. Dia Wah, bilang sudah merencanakan aduh. hidup bersama. Saya bilang saya nggak bisa jualan, kalau jualan dagang-dagang gitu nggak bisa. Ya udah aku aja katanya. Pokoknya mama manis, gula juga kalah gitu kan. Ya saya iya aja, tapi rasa nggak percaya saya itu ya 70% sih, 30%-nya ada rasa-rasa kasihan gitu Kasihan, ya loh. ya. Yang Karena tentang mungkin kondisi tadi ya, keluarganya, iya. keadaannya lah ya. Nah, tapi saya juga mikir gitu kan, kok nih orang ganteng-ganteng gitu tuh, terus punya duniawi kok begini gitu loh. Saya mikirnya tuh kayak gitu. Masa iya nggak ada yang mau gitu kan, dia harus sampai begini gitu. Dari medsos ke medsos seorang itu. Nah, udah gitu saya nge-add dong temennya dia di salah satu IG-nya perempuan. Orang Jakarta juga. Nah, terus saya komunikasi sama dia dong. Saya bilang, Kak, saya bilang assalamualaikum Kak, saya mau tanya dong. Saya bilang gitu. Ini kakak pacarnya ini bukan, kakak ini bukan. Dia bilang, nah dia langsung dong kayaknya si cewek itu langsung chat ke penipu itu. Gitu ya? Langsung si cewek itu dapat nomor WA aku, katanya gini, kamu jangan ganggu pacar aku ya, kata gitu. Saya kaget, memang pacar kakak yang mana? Yang itu, kata dia. Dia kirimin fotonya loh, aku masih ada buktinya, belum tak hapus. Dia kirimin, tak gituin. Jadi saya bilang pacar kita sama dong. Saya gituin biar dia tuh panas, biar dia tuh cerita. Katanya, loh memang kamu deket dari kapan? Saya sih udah deket lama. Saya bilang udah 4 tahun katanya. Terus kalau kakak, saya maksudnya supaya dia cerita. Kalau kakak udah digombalin berapa lama? Saya bilang gitu.
Dia bilang baru 6 bulan. Wah, berarti dia duluan dong gitu kan. Saya pikir gua kan baru gitu kan. Harus 1 Terus bulan lebih lah ya. iya, saya kirim dong. Saya Kak, maaf ya sebelumnya. Saya kirim itu bukti-buktinya bahwa dia video call saya, ini percakapan WA saya dengan si penipu gitu kan. Ternyata kita tuh malah kita kayaknya ditipu deh katanya. Terus saya gitu. ngomong gitu, kata saya ngomong memang yang lebih duluan itu si kakak yang di Jakarta itu dulu memang. Ya. Sampai 6 bulan. Dia 6 bulan. Tapi sempat kena juga enggak itu? Enggak. Oh enggak sempat juga dia ya. Dia juga mikir-mikir enggak. Dia juga kan buka butik gitu. Mungkin enggak sempat balas-balas WA ini kali ya yang. Tapi kok sempat pas gitulah ya. Apa di random gitu si yang follow itu yang follow si penipu itu di random gitu ngacak chat atau gimana ya? Saya tuh curiga, saya lihat chatnya cewek mana nih yang banyak komenannya gitu. Oh gitu, lihat fotonya ada yang banyak komen di DM. Dari sekian banyak foto yang banyak komen tuh yang mana gitu kan biasanya. Kalau kayak gitu lagi kan deket gitu. Jadi saya add IG-nya si kakak itu yang di Jakarta. Ini berarti tips lah ya buat si yang melihat video ini, berarti kayak gitu kenal di medsos, mungkin bisa diintegrasi dulu yang kenal atau temen lah ya, temen mungkin. Nah, kayak gini kan bisa ketahuan kan, berarti sama-sama satu senasib lah ya, pada ketahuan juga ya. Iya, udah gitu kita sama-sama, kita pura-pura nggak tahu aja. Nah, si penipu itu bilang katanya, sayang jangan diladenin ya itu ke si cewek gitu. Itu saya gitu nyebutin nama saya, nyebutin IG saya, kamu blok aja, dia mah suka minjem duit katanya gitu. Saya kan ketawa ya. Saya bilang Kak maaf ya sebelumnya, saya juga nggak kenal sama kakak. Saya bilang nggak mungkin lah saya minjem uang, apalagi saya sama kakak nggak kenal. Si cewek ini hampir percaya juga omongannya yang penipu? Enggak, dia juga nggak percaya. Oh, konfirmasi lagi ke mbaknya ini. Iya, tenang aja deh katanya. Aku juga nggak percaya kok kata dia. Aku save ya nomor kamu, jadi kayak kita temenan dong. Malah jadi saya beli kenal ya. Iya, saya malah beli baju di butik dia. Malah jadi teman ya. Sama-sama korban jadi teman. Itu hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi saya punya teman gitu. Berarti dapat kita ambil tips lah ya buat yang melihat video ini, mungkin para korban mungkin bisa konfirmasi ke temen gitu ya, ke temen si penipu itu. Tapi biasanya kalau udah ketahuan gitu, ketahuan dia penipu, biasanya langsung diblokir kan? Mbaknya langsung diblokir kan? Belum ya? Belum. Karena kan kita dia masih ngomong minta tolong ngomong sama atasannya itu loh, Chief CIF apa gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya atasannya lah suruh ngomong gitu ya. Ngomong lah saya, tapi sebelumnya saya konfirmasi juga sama kakak yang di Jakarta, sama si korbannya juga. Kak, aku mau ditelepon nih sama atasannya, dia bilang mau izin pulang ke sini, ke mana, ke Bogor, dia bilang gitu kan. Terus ya intinya nggak bisa, katanya dari kantor itu tidak menyediakan akomodasi transportasi, transportasinya helikopter sama kapalnya itu. Dari gitu ya, saya bilang gitu kan. Kalau katanya kalau masnya ini nggak segera pulang, katanya nanti kontraknya akan diperpanjang ke Dubai 5 tahun katanya. Berarti nikahnya nanti ditunda lagi dong, gitu kan. Karena si korban bilangnya ini calon istri begitu. Ya dikira saya bakal kejedot gitu kan. Oh, berarti dia secara nggak langsung cuma cerita aja, nggak minta, cuma cerita ini loh kondisi saya kayak gini gitu ya. Dia nggak minta, gitu, aku minta uang dong untuk transport, enggak ya, tapi dia cuma cerita aja. Minta ya, terus, tetap minta ya. Minta terus gimana yang udah kan ngobrol sama atasan aku gitu kan. Iya udah gitu kan. Terus katanya mau gimana aku katanya. Ya gimana apanya, tinggal pulang aja, saya kan sadis aja ya. Orang
ya orang kok jadi ngerepotin gitu kan. Saya pikir ya Ya. belum tentu juga gitu jadi suami gitu kan, saya pikirnya gitu kan. Ya, yang Terus cewek secara logis sih kayak gini ya. Tapi kadang ada udah jatuh hati kayak gitu udah logikanya nggak main, langsung aja minta karena mungkin transfer ya. itu biasanya yang apa ya, biasanya perempuan yang kayak gitu tuh yang benar-benar lagi butuh Lagi mau cari pasangan hidupnya lah ya. betul, atau enggak dia sedang ada masalah, Betul, lagi diperhatikan galau. gitu kan Ada tiap orang yang hari. masuk langsung ya pas Ya lah ya langsung mungkin ya. mungkin perempuan Ya. tersebut merasa nyaman. Kalau saya kan memang waktu itu lagi sibuknya Kerja. gitu, jadi nggak kepikiran sama yang begitu gitu. Sama apa jodoh lah, apa saya cuma Belum. fokus ke kerjaan. Ya. Soalnya juga itu awal mula kenalnya kan di IG ya, dia yang add dulu kan, ada yang modelnya itu perkenalan itu kayak apa ya, kayak ajang cari jodoh gitu loh. Jadi kalau ngeklik suka, yang si cewek suka, cowok suka, jadi bisa chat itu loh. Tantan Kayak ya. gitulah ya banyak. Ini Ya banyak sih teman-teman gitu kan. Nah terus udah gitu dia ngomong dong, saya tanya memang butuh uang berapa. Dia bilang untuk naik helikopter 60 juta. Terus untuk naik kapalnya dia butuh katanya 15 juta katanya. Saya bilang gini, aduh saya nggak punya uang katanya. Masa sih sayang kamu nggak punya uang katanya gitu. Ya gimana emang nggak punya. Terus dia kagak dong, coba dong katanya apa, aku pengen lihat saldo rekening kamu. Itu saya langsung aduh, kata saya orang tua aja nggak pernah berani kayak gitu loh. Saya langsung orang baru kenal ya sudah kayak gitu ya. Aduh nanti ya jauh dari ATM, memang kamu nggak punya banking? Nggak punya katanya. Masa sih deh gitu-gitu kan. Gak punya, kalau uang segitu mah nggak ada nih. Kalau 500.000 guys mah ada. Saya gituin. Kesel orangnya kesel terus dimatiin. Dimatiin. Dari saya enggak sampai diblokir. Enggak, malamnya itu si penipunya telepon lagi, ngerengek lagi. Gimana nih yang aku pergi ke Dubai aja. Ya terserah kamu mau ke Dubai kayak mau enggak, kalau jodoh mah nggak kemana sih. Terus aduh terus ya habis itu ya dia ngedumel gitu. Pengen ya intinya mah kayak memang waktu pagi itu, malam kan dia telepon lagi ngedumel, paginya dia telepon lagi itu saya kebenaran lagi pakai kerudung. Dia bilang coba pap dong kata dia. Saya kirimin, cantiknya kata dia, calon istri aku kata, calon ibu dari anak-anak aku kata. Oh ya makasih, saya gituin aja. Gombal ya. Terus, keluar ya. Gombal Rayuan mau ya. Terus lagi saya ngomong gimana yang kata dia, ngomong gimana yang lagi, masih berusaha untuk masih berusaha ya gimana ya, saya bilang kayak gitu kan. Kalau uang segitu saya nggak ada, saya bilang tagihan saya juga belum pada keluar. Memang di situ dia nggak percaya. Masa siang katanya aku mah, terus aku gimana katanya, yang nggak tahu ya, saya kan ngomong gitu kan. Terserah kamu mau gimana. Terus ya udah, besokannya pokoknya ada kali 1 minggu dia tuh berusaha gitu loh Mas. Masih minta terus ya. Tapi memang itu tuh kayak nggak wajarnya kayak ada dalam 1 minggu itu satu hari itu kita kepikiran terus, kasih uang nggak ya, ditebus nggak ya. Memang ada seperti itu loh Mas. Sampai saat gitu ya. Tapi iya, ada yang model gini loh. Ada yang pernah DM ke saya itu, habis telepon itu dia langsung transfer. Mungkin ada yang model orang yang apa ya, terhipnotis gitulah ya. Mungkin mbaknya juga gitu terngiang-ngiangan juga kan, benar. Saya untuk sampai waktu itu saya hampir aja saya itu mau ke bank ya kan. Saya memang waktu tujuannya memang mau ke bank.
mau ada pencairan. Terus saya sampai mikir, ih itu Iya, iya, cowok iya. gimana ya, apa saya Heeh. kasih aja. Saya sempet saya kayak gitu, cuma Itu ya. astagfirullah saya sadar, ya itu saya diem aja, saya Waduh. diem. Nah, itu bahaya sih ya. Kalau ditanggepin kayak telepon gitu emang kayak gitu. Takutnya Iya sampai kejadian benar-benar kita transfer, untungnya mbaknya nggak transfer. betul, itu benar, kayak hipnotis, bener, Soalnya kayak kayak nggak wajar gitu. terngiang-ngiang terus kan ya omongannya, Mm-mm, minta-minta. itu. Oh alah, serem juga Ini ya. aku ada salah satu rekamannya nih, mau dengar nggak? Oke, nah nanti dikirim nih, tak cantumin ke videonya ya. Itu Oke. waktu dia bilang atasannya apa mau telepon itu, ya begitulah. Nanti coba tak cantumin ya, minta dikirim aja. Boleh, nanti tak kirim. Oke, kayaknya udah panjang nih sharingnya, dan juga tadi ada tipsnya juga lah ya. Kalau misalnya kenalan kayak gitu, coba ngulik di temennya yang mungkin temen di situ kan cewek juga kan, mungkin korban kan Betul, para cewek ya. Mungkin dikulik, betul. ditanya-tanya, kebetulan malah benar-benar satu apa sepenanggungan satu apa korban Iya, satu satu sama, korban, jadi kita jadi sama korban. korban semua. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin udah panjang kayaknya videonya. Terima kasih sharingnya. Mungkin buat pembelajaran buat yang nonton video ini, sehingga tidak, kalau kenalan sama orang nggak pandang itu mau Berhati-hati. offshore atau apa ya, pekerjaan Betul. semuanya lah ya, kenal di Jangan medsos. tertarik dengan Betul. nilai, dan jangan tertarik Nah sama ini tipsnya, wajah. nilai dan wajah ya. Iya betul. Karena nggak bisa bikin kita bahagia kan, kecuali Betul. itu real, kecuali itu dia sudah membuktikan pengorbanannya dia dengan Itu wajah dia, dengan gaji dia segitu, baru betul. boleh kita Dan percaya. sama kalau bisa kenal di medsos, ketemu dulu lah ya, ketemu dulu. Tapi ketemu Betul, juga bahaya juga sih kalau nggak apa, kalau sendirian harusnya ada teman juga sih mungkin. benar. Karena kayak ada hipnotisnya sih Mas, Betul, bener kalau deh ada itu. kalau ketemuan mending bawa teman atau siapa lah ya, Betul. jangan sendirian. Soalnya zaman sekarang juga aneh-aneh. Oke lah Mbak, terima kasih atas Iya, sharingnya. Maaf ya mengganggu waktunya. nggak apa-apa Mas. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sekian video kali ini untuk sharingnya. Mungkin kedepannya saya akan sharing lagi dengan para korban lah ya, bisa dinamakan korban kasus penipuan yang mengatasnamakan tentang pegawai offshore. Mungkin sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.